Uh, Terima kasih kesempatan ini. Kita akan membuka dari kitab Nabi Daniel terlebih dahulu, pasal yang terakhir, pasal 12 dan ayat yang keempat. Daniel pasal 12 ayat keempat. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Lalu yang tidak tertulis, Amsal pasal yang ketiga, Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Amsal 3 ayat kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dia mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nanti kita masih ada sambung dengan Yohanes, tapi tidak sekarang ya. Pertama kita akan membicarakan bahwa pandangan iman daripada orang Kristen terhadap teknologi hari ini. Ya, saudara kalau mengikuti sejarah daripada teknologi, kira-kira saudara akan mengetahui bahwa telepon itu ditemukan kira-kira dipakai pada tahun 1973, yaitu pada April tanggal 3, yaitu seorang dari Motorola yang seorang engineer yang bernama Martin Cooper. Dia itu berjalan di jalan besar New York. Juga di sana saya lihat gambarnya ada booth daripada untuk telepon. Dia tangannya membawa satu box seperti shoes box ya, telepon yang gede sekali. Ya, itu adalah pertama kali digunakan, yaitu sepertinya kayak handphone ya. Tapi handphone itu besar, berat, dan juga harganya mahal luar biasa. Dan akhirnya diperkembangkan yang lebih ringan, tinggal 6 pound dan lain sebagainya. Dan akhirnya sampai kira-kira tahun 2000-an, hampir 2000-an ya, ada orang, yaitu saya rasa sebelum tahun 2000 ya, itu Apple sudah mulai ditemukan, dan juga Steve itu ya sudah memperkembangkan, yaitu cellphone. Dan cellphone yang pertama dipergunakan dan lain sebagainya, dan sekarang berkembang brand dan juga make by China, by mana-mana ya, khususnya sekarang Huawei dan lain sebagainya, seolah-olah lebih canggih ya. Jadi melihat perkembangan semuanya ini, kalau saya ingat saya pertama datang ke Amerika tahun 78. Nah, waktu itu di Fresno kita fax mesin aja belum ada ya. Jadi kalau telepon ke Indonesia kita harus memakai operator, saudara kalau ingat ya. Lalu operator sambungkan, harganya juga mahal ya. Terus akhirnya kita bisa direct call dan lain sebagainya. Akhirnya ada fax mesin, terus ada ya komputer. Memangnya sudah ada, kira-kira tahun 80-an itu sudah ada komputer ya. Waktu saya studi, saya ambil course komputer demi untuk membantu anak-anak yang ambil komputer course. Saya di Forces College ambil computer course, tapi komputernya gede, pakai language kalau sudah ingat ya, kalau sudah datang, yaitu 34, komputer 34 pakai COBOL, pakai BASIC. Masih ingat nggak saudara? Mungkin sebagian nggak ingat, sebagian masih ingat. Setelah itu komputer terus maju sampai akhirnya tidak perlu pakai language ya. Dulu itu setengah mati saudara, saya harus bikin untuk keterangannya untuk mendapatkan kesempatan untuk masuk di dalam komputer. Akhirnya komputer itu sudah diakhir semua, komputer yang di desk, dan akhirnya juga sekarang pakai komputer yang bisa dibawa dan lain sebagainya. Kalau kita melihat kemajuan teknologi, khususnya hampir 20-30 tahun belakangan ini saudara, seolah-olah kita sudah tidak bisa mengikuti zaman lagi. Saya tidak bisa membayangkan by the year 2025, 30, 40 nanti akan menjadi apa ya. Tapi saudara sekalian, hari ini saya tidak akan panjang lebar membicarakan tentang kemajuan teknologi yang lain-lainnya, hanya konsentrate kepada AI.
Karena belakangan ini merupakan satu topik yang sangat panas sekali dibicarakan, baik di online atau di YouTube saudara, atau di mana saja saudara, bahkan di gereja-gereja ya, membicarakan tentang AI. AI adalah stand for the artificial intelligence, yaitu kecerdasan ya, yaitu buatan manusia ya. Jadi sebetulnya AI itu termasuk banyak ya, itu melingkupi banyak sekali, tapi di tengah-tengahnya nanti kita juga bicarakan chat ya, GPT, lalu GPT-3 dan GPT-4 dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara memperhatikan sebetulnya hari ini kita seolah-olah kita itu bersaing ya, maka Rasul Paulus mengatakan ya, perjalanan orang Kristen itu seperti berlomba ya, jangan menoleh ke sebelah kanan kiri atau ke belakang ya, kita sasaran kita hanya di depan. Maka tadi Ibu Christine memilih puji-pujian yaitu I don't know about tomorrow, karena sebenarnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada esok. Ada kalanya tiba-tiba kita bangun tidur, ada satu penemuan teknologi yang canggih sekali, yang luar biasa. Nah, saat ini saudara kalau memperhatikan ya, AI yang dibuat oleh manusia itu sebetulnya sungguh-sungguh mengherankan. Mengapa saudara? Seolah-olah sudah menggantikan manusia ya. Kalau saudara pergi Shanghai, ada restoran, ada supermarket, ada hotel yang sama sekali tidak ada orang yang manage ya, semuanya computerized. Juga yang melayani kamar ke kamar itu adalah satu robot ya saudara, datang bisa diajak bicara dan juga bisa memberi pelayanan dan juga bisa menjawab segala pertanyaan saudara. Bukan saja demikian saudara, bahkan kalau saudara perhatikan ya, kira-kira ada banyak saintis yang menemukan ya, dia menciptakan yaitu adalah robot Andy. Sudah tahu Andy, ANDI. Robot Andy ini khusus dipakai untuk yaitu menguji cuaca. Khususnya dia ditemukan rupanya kalau tidak salah di Arizona atau bagaimana ya. Karena sana cuaca itu 120 apa ya, suhu tinggi sekali, jadi untuk mengontrol suhu. Tapi robot ini untuk menyesuaikan yaitu suhu badan manusia supaya tidak kena stroke ya, stroke itu matahari. Tapi kalau dipraktekkan kepada tubuh manusia itu bisa bahaya. Jadi mereka menciptakan satu komputer yaitu satu robot untuk menguji cuaca, bagaimana untuk menyesuaikan suhu tubuh manusia dengan cuaca di luar dan lain sebagainya. Lalu ada sekelompok saintis juga di Arizona, mereka menciptakan satu AI yaitu seperti kayak robot, tapi robot ini bisa berkeringat, bisa menggigil, juga bisa bernapas saudara. Jadi banyak orang juga terkejut ya saudara, takut ya, wah bagaimana ini nanti AI ini kalau diteruskan ya, bagaimana mempengaruhi dunia yang akan datang. Nah, tapi hal-hal ini masih tidak menakutkan saudara. Pada Juni tanggal 8 tahun ini, kalau saudara perhatikan, semua mesti tahu, di Jerman, di sebuah kota yang kecil, sebuah gereja Protestan, mereka itu coba mempraktekkan untuk pengujian saja ya, percobaan saja untuk kebaktian dengan semuanya dikuasai oleh AI, yaitu pendetanya AI yang memimpin puji-pujian, yang membawa kebaktian dan pelayan, semuanya itu pakai AI. Jadi pendeta satu AI-nya, lalu ada 3 lagi yang melayani. Jadi kira-kira ada 4 orang atau lebih, dihadiri oleh lebih dari 300 orang. Dan seluruh kebaktian dari permulaan sampai habis kebaktian 40 menit saudara. Dan selama 40 menit itu saudara, tidak ada manusia yang naik ke mimbar, semuanya adalah robot. Pendetanya adalah dilukiskan seorang yang berjenggot ya, seorang hitam, pendeta hitam yang berjenggot. Juga khotbahnya bagus sekali. Temanya yaitu bagaimana orang Kristen menghadapi kematian, jangan takut menghadapi kematian. Dan juga kalau didengar, banyak orang mengatakan isi khotbah itu padat sekali, very solid, very good. Tapi juga ada beberapa yang mengatakan very bored,
Kenapa? Karena nadanya itu, ya suaranya bagus sih, tapi nadanya itu kurang emosi, kurang satu, tidak hidup gitu ya, seolah-olah tidak ada rohnya ya, seperti mati gitu ya. Jadi mereka juga agak sedikit khawatir kalau diteruskan, padahal yang menemukan ini, yang mulai mencobakan kebaktian yang sedemikian ini adalah seorang muda yang masih berusia 29 tahun, saudara. Dia yang mengatur semuanya sampai sukses, saudara. Tapi saya rasa ini cuma pertama kali uji coba ya, tidak akan diteruskan, entah kalau besoknya ya. Tapi sekali lagi saudara sekalian, sekarang respon kita sebagai orang Kristen, bagaimana kita menghadapi AI ini ya. Karena AI ini sudah menjadi realitas, saudara. Tidak lagi disembunyikan dan juga tidak lagi, ya udahlah kita orang Kristen, kita konservatif aja ya, kita tidak perlu menyelidiki hal itu hal orang dunia. Tidak, saudara. Bahkan kita sebagai pendeta pun kita harus juga memperhatikan dengan saksama ya, saudara. Kita tidak mudah sekali untuk menginjak zaman ini. Saya bersyukur kalau Tuhan memberi saya umur yang panjang sampai saya bisa mengikuti zaman AI ini, saudara. Kalau saya meninggal 10 tahun yang lampau, saya tidak tahu apa AI ya, saudara. Tapi benar-benar, saudara, AI ini yang benar memberikan satu tantangan, satu pemasukan yang sungguh-sungguh juga memberikan satu Inggrisnya breakthrough ya. Tapi sebenarnya memberikan kita satu pemikiran yang baru, saudara. Kalau dunia ini sampai maju, sampai manusia menciptakan nyawa, manusia bisa menciptakan manusia yang lain, apakah kita itu masih worth it untuk memegang kepercayaan kekristenan kita? Nah, ini adalah satu pertanyaan yang harus kita seriously consider ya, saudara. Karena bukan lagi jauh, saudara, sekarang di depan kita, saudara. Lalu bagaimana kita handle, saudara? Jangan kita gereja atau orang Kristen, bahkan pendeta dikatakan ketinggalan zaman. Tidak boleh, saudara. Karena sebetulnya semua penemuan ini adalah ciptaan pikiran manusia. Dan otak manusia itu ciptaan Tuhan. Seharusnya orang Kristen ya juga harus mempunyai hikmat dan bijaksana untuk mulai menerima dan memikirkan apa solusinya untuk menghadapi hal-hal yang terlalu majunya terlalu dahsyat ya, saudara. Bagaimana caranya? Nah, hari ini saya akan mengajak saudara memikirkan sedikit ya, yaitu kira-kira pada mid 2000 ya, Apple ini sudah mulai memakai cellphone ya. Memang pertama ya masih kurang begitu bagus, sekarang sudah sampai iPhone sudah berapa? 14 atau 15 atau 16 nggak tahu. Saya punya masih 10 ya rasanya ya. Tapi sekarang lebih terus maju. Dan yang lebih baru harga lebih mahal, saudara. Dulu orang pertama menemukan itu handphone yang sebesar shootbox aja kira-kira harganya 3.500, saudara. Sekarang nggak laku, saudara ya. Jadi makin hari makin murah dan makin, coba lihat tuh, cellphone sekarang ini lebih tipis dan enteng ya, lebih ringan dibawa kemana-mana, lebih mudah. Nah, lalu sudah sekalian, dalam konsentrasi pemikiran kita di dalam iman orang Kristen, tadi di kitab Daniel sudah dibicarakan. Padahal kitab Daniel itu berapa ribu tahun sebelum Kristus lahir, saudara. Dan juga kalau dengan sekarang ini sudah ada berapa ribu tahun ya, lebih lama. Tapi bayangkan, saudara, di akhir chapter sudah membicarakan nanti pada akhir zaman ya, pengetahuan manusia itu akan maju dengan pesat. Manusia itu hilir mudik mencari pengetahuan dan juga menggali pengetahuan. Tidak ada orang yang bisa melarang atau menyetop ya, saudara. Karena otak manusia itu ciptaan Tuhan. Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha bisa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang menghandle semuanya ini, saudara. Tentu dia memberikan manusia yang serupa seteladan dengan dia, itu juga hikmat bijaksana. Cuma sains itu belum ditemukan sedemikian pesatnya pada waktu-waktu yang lampau. Nah, sekarang ini mulai pikiran manusia berkembang terus ya, mengikuti perbedaan zaman dan juga sudah akhir zaman, saudara.
Jadi seluruh pengetahuan di dunia ini harus digali sampai habis-habisan, saudara. Barulah Kristus datang. Jadi kita hari ini saya akan mengajak saudara itu membicarakan, nanti saudara boleh tanya jawab ya. Tapi saat ini sebelum kita memasukin ya, saya akan memberikan tanggapan ya kira-kira kepada coba uji coba daripada kebaktian di Jerman itu, kira-kira kita ada 3-4 konklusi atau pelajaran yang kita dapatkan. Saudara bisa memberitahu kepada saya kira-kira apa aja, saudara? Dengan kebaktian 40 menit, semuanya dihandle dengan AI, 300 lebih orang datang, khotbahnya solid, tidak ada salahnya, lalu tidak menyimpang, tidak bidat. Lalu apakah kita masih perlu pendeta? Apakah kita masih perlu ke gereja berbakti? Nah, kira-kira saudara mendapat satu konklusi apa dari kenyataan yang sudah diwujudkan di Jerman pada Jun tanggal 8 yang lalu? Bisa sudah memberikan sedikit tanggapan kira-kira apa aja yang sudah dapatkan pelajarannya? Apa yang kita boleh tangani gitu? Ada nggak, saudara? Saya percaya saudara selama saya tidak di sini, saudara lebih mature, sudah tanya jawabnya lebih pandai. Dulu kalau ditanya masih kurang berani bicara. Sekarang saya yakin semua jadi pemimpin sudah ya. Jadi tentunya lebih fasih ya bicaranya, fasih ya. Jadi bisa nggak jawab saudara kira-kira? Diatur oleh manusia, Pendeta Philip, bukan oleh Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus bekerja sekejap itu susah disalurkan karena ini melalui komputer. Ya. Artinya jadi artinya itu pekerjaan manusia, bukan pekerjaan Roh Kudus masih ya, bagaimanapun ya. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, itu memang betul, itu perbedaannya ada. Jadi bagaimanapun canggihnya teknologi itu gak bisa kita bandingkan dengan pekerjaan Roh Kudus. Nah, mungkin satu hari AI itu bisa perform the miracle loh, saudara. Ya, hati-hati hal ini. Karena pada akhir zaman ada sebagian pendeta yang menyelidiki akhir zaman yang mengatakan ya, menubuatkan nanti akhir zaman ada satu robot seperti scan of the AI robot atau bagaimana, bisa bicara, bisa artinya bisa menyanyi, juga bisa menyuruh orang menyembah dia, dan juga bisa mengontrol dan juga lain sebagainya. Nah, itu bahaya sekali. Maka ada kaitan dengan kitab Daniel waktu Nebukadnezar menciptakan yaitu patung besar dari emas itu ya saudara ya. Tapi patung itu kan tidak ada nyawa. Nanti ada akhir zaman mungkin ada satu AI yang bisa bicara atau mungkin lebih canggih dari AI. Saya tidak tahu, tapi kemungkinan ada. Tadi yang kata Syafi itu betul. Karena tidak ada pekerjaannya Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tuh nggak bisa, ada kalanya Roh Kudus bisa memakai AI untuk menyalurkan isi hati Tuhan, tapi terbatas sekali. Dan juga kalau AI itu adalah menerima informasi dan data daripada a variety ya saudara. Kebanyakan mereka dari website, mereka dari internet ya. Lalu mereka itu kumpulkan, dan juga mereka itu, dan juga anehnya itu AI itu ya daya ingatannya itu lebih tajam dari manusia. Kita bicara ada kalanya kita lupa saudara, tapi AI tidak lupa, ada memorinya saudara. Ini aneh saudara. Maka ada sebagian fungsi AI itu lebih hebat dari manusia. Manusia bisa menjadi pelupa, tapi AI tidak. Memorinya luar biasa saudara. Dan juga dia bisa mengumpulkan, menyaring informasi dari sana sini dikumpulkan, mendapatkan konklusi, bisa memberi tanya jawab kepada saudara. Nah, AI sekarang ini ya saudara, khususnya chat GPT ya, GPT itu ya. Nah, GPT itu stand untuk apa? Chatbot ya, itu adalah satu language ya. Chatbot itu sebetulnya chat GPT itu boleh dikatakan adalah satu chat yang sebenarnya kalau saudara tahu G stand for semua apa? Yaitu adalah kepada
generative, yaitu pre-trained transformer ya. Kalau bahasa Indonesianya apa ya itu ya? Ya, bahasa Indonesianya saya tadi carikan terjemahnya rasanya ada ya. Yaitu sebetulnya dia itu satu alat untuk bisa tanya jawab. Dia bisa bikin syair, dia bisa bikin puji-pujian, dia bisa bikin data, dia bisa bikin statistik, dia bisa menjawab segala pertanyaan saudara. Pokok ada inputnya, ada informasi, ada datanya. Dan datanya ini tidak terbatas kepada seorang yang menciptakannya. Karena dia bisa mengumpulkan dari sos-sos yang lainnya, saudara. Nah ini yang keunggulannya. Tapi yang dari tadi yang saya nyatakan yang terjadi kebaktian di Jerman ini, nah, pertama kita itu diajar untuk saudara sebagai orang Kristen harus mempunyai daya untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang hitam dan yang putih, yang dari Tuhan dan dari manusia, yang teknologi atau adalah yang tadi Syafi katakan ilham dari Roh Kudus. Nah itu penting sekali, saudara. Kita harus mempunyai daya membedakan, saudara. Yaitu kita mempunyai insight. Insight itu lebih canggih daripada apa yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ada kalanya itu adalah dari pemikiran yang sangat dalam sekali, saudara. Atau boleh dikatakan yaitu pengumpulan pengalaman-pengalaman kita lalu keluar sesuatu konklusi. Nah, itu insight, saudara. Dan insight itu sudah seringkali memberikan pengertian dan ajaran yang mungkin kita tidak dapat pelajari di dalam buku, saudara. Tapi ada kalanya dari sanubari kita, dari pengalaman kita, dari pengalaman orang lain, kita kumpulkan lalu kita mendapatkan, oh sedemikian ya. Jadi artinya begini begitu. Jadi saudara, saya harap kayak kebaktian itu yang diuji coba itu yang di Jerman merupakan satu pengujian ya. Apakah saudara bisa membedakan yang baik dan yang kurang baik, yang mana ciptaan manusia, yang mana adalah ciptaan Tuhan, yang mana boleh dipakai, yang mana harus dibuang. Nah, ya baiknya, yang tidak baiknya yang mana. Yang kedua, saudara, ya ChatGPT itu bisa ada kalanya itu tidak bisa mengkonsentrasikan kita. Banyak orang karena sudah tahu waktu kebaktian di Jerman itu banyak orang ambil itu apa cell phone ya, ambil kamera, ambil foto karena ada 4 big screen di sekitarnya sudah di dalam gereja itu. Nah, mereka itu karena ya exciting atau karena keheran-heranan ya sudah. Mereka itu semua ambil foto sudah. Jadi ya itu tidak bisa konsentrasi dengar firman Tuhan. Nah, juga ada kalanya kita kepengen tahu informasi dari mana. Apa pendeta setempatnya yang memberi input atau bagaimana dan lain sebagainya ya. Seringkali kita kurang bisa sungguh-sungguh menuntut hubungan intim secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena depend on the mesin, saudara, mesin. Dan mesin itu kanannya namanya robot, saudara ya. Jadi artinya mimik mukanya apa, walaupun saya yakin pada suatu hari mungkin manusia bisa menciptakan robot yang bisa nangis, robot yang bisa marah. Saudara pernah lihat film yang robot ya, robot yang destroy, saudara. Bisa marah, saudara. Lalu yang membuat robot itu di-destroy juga ya. Jadi artinya robot bisa marah juga ya. Karena yang menaruh bibit kemarahan itu juga manusia sendiri, saudara. Jadi dia itu mengikuti apa yang diperintahkan sebenarnya. Jadi dia tidak ada nyawa ya, saudara. Selama ini tidak ada nyawa. Entah kalau suatu hari benar-benar dia bisa punya nyawa, itu lebih bahaya ya, saudara. Nah, dan juga ajaran yang ketiga yang saya dapatkan ya, saudara. Yaitu sebenarnya pendeta AI ini dia boleh khotbah, saudara. Tapi tidak bisa menggembalakan jemaat, saudara. Dia tidak bisa menyatakan intimasinya atau perhatiannya, penggembalaannya. Susah, saudara, karena dia tidak ada interaksi di antara dua oknum, saudara. Umpamanya, saya bisa melakukan ini menurut pengetahuan saya, tapi di dalam jiwa saya itu tidak bisa mengeluarkan sesuatu yang manusia milikin, saudara. Jadi pendeta
AI ini bisa dipakai untuk mengisi mimbar, tapi belum tentu bisa menggembalakan gereja atau jemaat kita dan domba-domba. Dan keempat, saudara, ya, kita harus memperhatikan ini adalah seruan banyak hamba Tuhan. Ya, mimbar itu di gereja adalah kudus, saudara. Jadi nggak boleh sembarangan diserahkan AI, kecuali AI ini sudah kita benar-benar pakai dan kita persembahkan, kuduskan ya, untuk membantu pelayanannya. Kalau ada absen dari pendeta atau bagaimana. Kalau tidak, saudara sekalian, AI ini menggantikan, yaitu hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang dididik di seminari dan juga untuk dipanggil, saudara. Juga ada sedikit kurang appropriate, saudara. In case kalau AI menyampaikan firman yang salah, sudah, dan mimbar ini adalah bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Hari ini bahaya juga ya, harus dipikirkan. Cuma saya yakin AI ini mungkin selama ini masih solid ya, membawakan firman Tuhan, tidak ada orang yang mengkritik ya atau lain sebagainya. Tapi sudah tahu, manusia bisa berbuat salah, AI juga bisa berbuat salah mungkin satu hari, tergantung siapa yang menaruh inputnya. Maka belakangan ini menjadi satu gurau pembicaraan yang sangat hangat, yaitu mereka membicarakan kalau AI ini terus diperkembangkan pada zamannya Amerika masih dipimpin oleh Partai Demokrat. Saya bukan jelekkan Demokrat, tidak. Maka mungkin AI ini diberi informasi tentang kalau Allah itu kasih adanya. Makanya kita harus mengasihi orang yang walaupun yang berbeda dengan kita di dalam sex track-nya, saudara. Jadi kalau dia homoseksual, kita juga mengasihi mereka. Kita tidak boleh mengecam mereka, kita tidak boleh melarang mereka. Kita harus memberikan berkat pernikahan kepada mereka dan lain sebagainya. AI ini, jadi akhirnya dia sudah mengumpulkan informasi ini. Jadi AI ini kalau ditanya nanti, bagaimana tanggapan gereja terhadap homoseksual? Lalu dia jawabannya ya seperti apa yang diciptakan oleh orang-orang yang menganut, yaitu Partai Demokrat sekarang ini, yang mereka setuju atau menyepot yaitu homoseksual, saudara. Jadi tergantung siapa yang memberi inputnya, saudara. Siapa yang ngontrol. Nah, ini juga sedikit bahaya. Oke, sekarang kita akan masuk daripada pertanyaan-pertanyaan. Mungkin Ray boleh keluarkan mulai ya. Tadi saya sudah bicarakan GPT ini sebetulnya kira-kira ChatGPT ini ditemukan kira-kira 2015 ya, dan mereka tuh based in San Francisco ya. Ada beberapa yaitu peneliti, yaitu salah satunya yaitu Elon Musk ya. Elon Musk itu juga ada Greg ya, ada Greg Bregman, juga ada Sam Altman. Nah, itu tiga itu mereka ini ya di sini ya, yang di sini ini ya. Mereka itu yang menemukan chat GPT yang memulaikan ya. Jadi ini sebetulnya cuma satu model ya, language ya, basis on the bahasa untuk transformasi pelatihan generatif ya. Nah, tapi sudah sekalian, GPT ini ada sekarang sudah ada chat GPT 3 dan GPT 4 ya. Tentunya GPT 4 lebih canggih dari GPT 3, bukan? Nah, lalu sekarang pertanyaannya, apakah chat GPT ini akurat, saudara? Tadi saya sudah menyebut sedikit ya, tergantung informasi dia kumpulkan dari mana, siapa yang memberi input. Lalu ya mungkin ada sedikit tidak 100% akurat ya. Dan juga ChatGPT ini apakah bisa keep confidential, saudara? Bisa ya, saudara. Jadi biasanya informasi saudara yang umpamanya saya chat dengan Purnadi lah umpamanya. Jadi pembicaraan saya itu confidential, saudara. Pembicaraan Purnadi juga confidential. ChatGPT itself dia juga tidak tahu, tidak bisa mengungkit yaitu pembicaraan kita. Dia bisa keep privacy. Nah, itu baiknya, saudara, ChatGPT itu. Tapi ChatGPT apakah up to date? Tergantung orang yang menaruh informasi. Nah, saat ini sampai Maret 2023 informasinya dimasukkan sampai Maret 2023. Setelah itu tidak ada. Sebelumnya saya waktu cek ya, dia mengatakan kira-kira
2021 terakhir update-nya. Jadi makanya kalau kita tanya sama ChatGPT tentang perang Rusia dengan Ukraina, dia tidak bisa menjawab. Kalau ditanya tentang pandemik, dia tidak bisa menjawab karena informasi belum dimasukkan sampai detik ini. Tapi sekarang sudah diupdate lagi sampai March this year. Jadi setelah Maret ini apa yang terjadi? ChatGPT perlu dimasuki informasi lagi, saudara. Jadi apakah dia up to date? It depend ya, it depend. Tapi kita mungkin di sini saya ada kira-kira 20 pemikiran ya, saudara. Karena saya khusus tulis di sini, saudara semua ikut saya membaca, lalu kita berhenti kalau ada pertanyaan ya. Terus nanti kita teruskan kalau selesai ada pertanyaan lagi yang pribadi ya. Yang pertama ya, AI, kita sama-sama baca ya. ChatGPT tidak dapat menggantikan manusia. Karena manusia ciptaan Tuhan. Setuju nggak, saudara? Setuju nggak, saudara? Saya minta saudara jangan di-mute ya. Bicara ya, boleh bicara. Kalau kebaktian umum di-mute, tapi kalau Bible study lebih baik ada diskusi, jangan di-mute ya, saudara. Jadi bisa rame-rame bicara, berunding atau bicarakan atau memberi pemikiran yang beda ya. Oke. Jadi ini kita setuju ya, tidak bisa menggantikan manusia. Yang kedua, sama-sama kita bacakan. Cara menghitungnya berbeda. Karena otak manusia berbeda dengan robot ya, saudara. Bagaimanapun sempurnanya manusia menciptakan robot, tapi manusia lebih sempurna. Karena waktu Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, dia mengatakan ini baik. Cuma yang tidak baik apa, saudara? Kurang jodoh, saudara. Akhirnya diberi Hawa, saudara. Ya kurang seorang partner untuk membantu dia. Nah itu aja, saudara. Lainnya sempurna di hadapan pandangan Tuhan. Selama 6 hari Tuhan menciptakan langit, bumi, matahari, segalanya, semua di dalam pandangan Tuhan itu sempurna. Manusia pun sempurna, cuma yaitu kurang yaitu partner, yaitu. Jadi otak manusia sempurna, saudara. Cuma sayang AI itu tidak sempurna. Ini kita harus akui. Yang ketiga, AI ini tidak memiliki kesadaran, consciousness, dan tidak mempunyai nyawa, saudara. Ini kita setujui, saudara. Mungkin satu hari, saudara pernah mungkin lihat ya, film atau apa ya, robot bisa diajak bicara dan juga robot bisa ya menangis atau bagaimana ya. Apakah saudara pernah lihat satu online yang membicarakan bahwa Elon Musk ini dia menciptakan robot-robot yang wanita cantik ya, saudara, cantik dan juga bisa dicium, saudara. Ya, nah, Elon kisses itu robot itu ya, saudara. Tapi akhirnya Elon menyangkali, dia bilang itu adalah AI yang dibuat orang, bukan Elon benar ya. Jadi bagaimana ini merupakan satu kasus yang masih dalam berdebat ya, saudara. Saya tidak mengatakan itu benar atau itu salah atau tiruan dan lain sebagainya. Cuma dengan kemajuan AI semuanya mungkin. Saudara kalau masukkan foto saudara di Facebook aja, saudara bisa dipakai menjadi AI dan lain sebagainya untuk menjadi oknum yang lain, atau bahkan suaranya saudara bisa diambil. Tidak heran, saudara. Jadi itu tidak bisa disangkali ya, saudara. Tetapi saudara sekalian, sampai saat ini AI ini ya, saudara sekalian, tidak punya nyawa, itu for sure. Dan juga AI ini, saudara sekalian, tidak bisa sakit ya, saudara. Tidak ada rasa sakit ya, saudara. Tidak apa, saudara, tidak bisa kecewa, juga tidak bisa mau bunuh diri begitu ya, seperti manusia bisa depres gitu ya. Memang ada filmnya yang ada robot akhirnya semuanya tenggeletakan ya, mereka bunuh diri semua, ada filmnya, tapi in reality not necessary, saudara. Jadi sebetulnya robot itu dan juga AI ini, pembuatan manusia ini beda ya dengan manusia. Banyak perbedaan. Yang keempat,
kebutuhan manusia itu lebih ruwet daripada kontribusi daripada AI. Dan AI tidak dapat memuaskan manusia, ini for sure, saudara. Saudara lebih complicated daripada mesin. Jadi kebutuhan saudara pun juga perlu dipenuhi, dipuaskan lebih daripada kemauan daripada robot tersebut, saudara. Robot pokok dikasih minyak ya, diisi informasi, jalan, saudara. Atau knopnya di put on and off. Ya, kalau dia cerewet, saudara, turn off, langsung dia set up ya, langsung nggak bicara. Tapi kalau sudah punya istri yang cerewet, nggak bisa di turn off ya, suruh diam, nggak bicara, nggak bisa, saudara. Maka ini bedanya manusia dengan robot, saudara ya. Jadi ini kontribusinya beda. Kelima, ya, kelima. Seterusnya, diteruskan yang kelima. Ya, AI dan ChatGPT ini adalah teknologi apapun tidak bisa menyelamatkan dunia atau mengampuni dosa kita, tidak bisa memberi tantangan kepada orang Kristen. Jadi ini sebetulnya ya, kata-kata ini yang kelima ini mungkin saudara boleh jadikan tanda tanya, atau yang nanti yang keenam aja ya, kelima biarin deh. Jadi yang kelima tidak ya. Jadi ChatGPT ini sebetulnya tidak bisa menyelamatkan dunia, tidak bisa menjadi savior kita, ataupun memberi kita satu tantangan, saudara. Karena sudah sebetulnya juga bisa sedikit ya, saudara. Pamannya kita melihat robot yang bisa good memory, sudah suruh hafal Alkitab. Kalau kita kasih input informasi Alkitab ya, ayat-ayat Alkitab, dia tuh lebih canggih dari kita, sudah. Kita hafal mungkin berapa tahun kemudian sudah lupa, tapi ChatGPT tidak, saudara. Bahkan dia bisa bikin syair, saudara, dan lain sebagainya. Data-data, dan bisa bikin semuanya seperti kayak accounting apa ya, dia bisa, saudara. Ya, tapi sudah sekalian, bagaimanapun kebutuhan kita belum tentu bisa dipuaskan oleh teknologi yang baru ini. Maka kita tetap perlu pelajari dan juga pakai sebagai alat pembantu saja. Nah, yang keenam ini ada kesalahan. Mestinya pertanyaan ini, saudara, ada tanda tanyanya. Apakah penciptaan AI ini untuk bisa menguasai, yang keenam sudah ya, menyerahkan kuasa dunia sesuatu. Yang kemana ya? Bentar. Yang keenam belum. Yang belum? Oh ya. Apakah penciptaan AI untuk bisa menguasai dunia yang diciptakan Allah? Bisa enggak? AI itu menguasai dunia yang diciptakan Allah. Nah, ini pertanyaan. Lalu kata-kata yang di belakang bukan menguasai manusia. Nah, itu harus di omit ya, harus diiris. Nah, ini mestinya tanda tanya. Apakah penciptaan AI ini bisa untuk menguasai dunia yang diciptakan Allah? Saudara, ada jawaban enggak? Bisa enggak menguasai dunia yang diciptakan Allah? Nggak bisa 100%. Maksudnya nggak bisa. Ada certain thing yang memangnya bisa membantu manusia, ya pasti manusia lakukan, tapi totally 100% nggak bisa menguasai dunia. Jadi artinya dunia yang diciptakan Allah itu ya artinya yang manusia. Nah, beda enggak dunia yang diciptakan Allah dan dunia yang diciptakan oleh bukan dunia ya, benda-benda yang diciptakan oleh manusia. Karena ternyata AI bisa melakukan apa-apa yang diciptakan oleh pemikiran manusia. Bisa toh, disuruh ini bisa. Tapi apakah tadi jawaban Purnadi betul? Tidak 100% bisa menguasai dunia diciptakan Allah. Mengapa, saudara sekalian? Karena Allah tidak menyerahkan kuasa dunia ini kepada ciptaan yang diciptakan oleh manusia. Dia serahkan kepada mana? Di Taman Eden, sudah. Kepada Adam, ingat nggak? Ya toh, menguasai unggas-unggas di langit, dan juga yaitu binatang yang merata di bumi, dan juga ikan-ikan di laut, saudara. Dia itu adalah komandan daripada angkatan laut, angkatan darat, angkatan laut, saudara. Tapi karena manusia berdosa, saudara, akhirnya kuasa ini dicabut oleh Tuhan. Manusia kehilangan. Baru-baru ini di China, di Honan, terjadi satu banjir yang besar. Lalu kemarin saya lihat, yaitu ada ratusan mobil ditumpuk semua, rusak gak karu-karuan. Yaitu dilanda oleh arusnya air yang begitu hebat. Lalu ini di Hawaii kalau tidak salah ya, terjadi satu pembakaran yang luar biasa, saudara sekalian.
panasnya itu luar biasa. Jadi manusia aja tidak bisa menguasai api, air, saudara, gempa bumi, walaupun ada alat untuk menguji. Ada kalanya tsunami yang terjadi di Medan itu tidak terdetek oleh mesinnya, saudara. Jadi waktu kejadian tidak tahu, mendadak terjadi. Jadi banyak bencana alam itu di luar pengetahuan manusia. Jadi manusia itu masih banyak kehilangan penguasaannya karena berdosa manusia. Tapi sekarang AI, saudara, memang bisa dipakai oleh manusia untuk menguasai sesuatu yang manusia ciptakan. Tapi nggak bisa 100% menguasai dunia yang diciptakan Allah. Keseluruhan tidak. Masih ada keterbatasannya, saudara. Ya, jadi ini kita say oke. Yang ketujuh coba. Yang ketujuh. Ya, kita harus berjaga-jaga pada akhir zaman untuk menanggapi AI. Jangan sampai dikuasai dan diperbudak oleh AI. Ternyata sekarang kita banyak, bukan saja orang biasa, orang Kristen, ya, bahkan aktivis gereja, sudah. Sekarang kita tidak bisa meninggalkan tangan kita, meninggalkan iPhone, sudah. Karena iPhone sekarang menggantikan kamera, menggantikan tape recorder, menggantikan komputer, menggantikan arloji, saudara, menggantikan segalanya. Kita punya AI sudah cukup, ya, saudara. Lalu saya punya ini Apple Watch, saudara, ya. Seorang manusia memberikan saya satu Apple ini. Saya bilang, buat apa? Saya tidak perlu pakai, ya. Dia bilang, ini prevent. Kalau anti jatuh, langsung dia bisa tahu. Dia bilang, are you okay? Langsung ditanya. Lalu saya bilang, oke. Ditanya, kamu jatuh ya? Saya harus ngetep, tidak jatuh. Kalau enggak, dia tidak berhenti tanya, kamu, are you okay? Are you okay, saudara? Nah ini saya takut karena saya ini suka jatuh, saudara. Jadi dibelikan arloji ini, saudara. Nah ini pun sekarang kalau saudara telepon saya enggak di pinggir saya, ini yang saya kenakan di wrist saya, bisa jawab saya. Saya bisa bicara juga, saya callback juga bisa, saudara. Ini aneh tuh, saudara. Jadi kita tuh dependensi kita itu kepada teknologi itu sudah tidak terbatas lagi, sudah. Kita tuh rely. Jadi akhirnya bisa tanpa sadar kita dikuasai, saudara. Nah ini bahaya, saudara. Bahaya. Jadi kita harus mengeluarkan buahnya Roh Kudus. Salah satu buahnya apa? Bisa mengontrol diri, saudara. Tapi susah ya manusia mengontrol diri, saudara. Kalau sudah buka ya, khususnya saudara punya banyak grup ya, saudara, ya. Lalu grup ini ada tanya saudara, aduh saudara jawab. Juga ada ini ada kalanya banyak banyak video-video yang dikirim saudara. Saudara in order untuk iris, ada kalanya saudara merasa, aduh saya pengen tahu apa ya informasinya sebelum diiris, dibaca atau didengar. Lah ini mengambil waktu saudara untuk meditasi, mengambil waktu saudara untuk berdoa. Ini bahaya, saudara. Jadi walaupun kita hamba Tuhan juga harus hati-hati ngontrol waktu kita. Ada kalanya kita on the iPhone, depan iPhone tuh bisa sampai tengah malam kalau tidak hati-hati mengontrol waktu, saudara. Jadi benar-benar kita harus berjaga-jaga, saudara. Jangan sampai dikuasai, diperbudak, saudara. Dengan lain kata, yaitu kita tidak menjadi saudara, ketagihan. Ketagihan itu apa ya? Addicted ya. Tidak addicted kepada mesin ya, saudara, atau teknologi. Ada orang dia tidak bisa hidup kalau tidak ada teknologi ya, saudara. Saya ingin ya, makanya ada seruan ya, 3 hari coba saudara tutup komputer, nggak pakai komputer. Wah, semua orang itu teriak-teriak, bagaimana saya bisa kerja? Bagaimana saya bisa kembali ke company? Bagaimana saya bisa menangani ini itu? Saudara, dicoba ya, saudara. Coba mulai 3 jam satu hari, 3 jam komputer dimatiin. 3 hari tidak lihat iPhone-mu. Atau 3 jam tidak lihat iPhone. Bisa enggak, saudara? Kalau saudara bisa ngontrol, pelan-pelan tambah. Itu baik sekali, saudara. Cuma ya tidak sama sekali putus ya. Jadi ada kalanya saudara, saya sejak datang ke Fresno, TV saya ini sama Caleb tuh dipasang Apple TV ya, saudara. Jadi saya itu enggak bisa terima local news. Saya enggak pernah dengar local newsnya Fresno kejadian apa, saya enggak tahu, saudara. Karena TV saya itu semuanya Apple TV. Jadi keluar itu
program-program. Saya malas lihat program itu, ada film, ada apa, aduh, saya mana ada waktu lihat gitu ya. Jadi sekarang nggak pernah lihat local news, saudara. Nah, sekarang saudara sekalian, kalau ya satu hari, saudara, kita tidak lihat local news, tapi anehnya, untungnya ada itu ya, ada apa namanya, ada saya ada satu channel yaitu yang bahasa Mandarin, itu bisa melaporkan news ya. Nah, saya ada kalanya lihat, tapi jarang sekali karena waktunya itu dia itu ada certain time untuk memprogramkan newsnya, tidak selalu, karena kebanyakan ada film, ada apa, jadi saya tidak ada waktu untuk melihatnya. Nah, artinya akhirnya sudah sekalian, saya juga mulai belajar, oke, saya tidak dikuasai. Kalau enggak, saya satu hari dulu kalau enggak lihat local news itu rasanya kehilangan sesuatu apa. Tapi sekarang sudah tidak, kebiasaan, saudara. Ya, memang kurang tahu, tapi saya ikut apa? Yaitu neighborhood, saudara. Neighborhood news. Dan neighborhood news itu, saudara, neighbor itu bukan saja di close area, di Fresno area, di dekat sekitar kita. Selalu kejadian apa, ada kecelakaan, ada helikopter, ada rumahnya dicuri, ada mobilnya hilang, ada apa, itu semua masuk di dalam neighbor. Jadi kebanyakan saya lihat di situ, sudah. Tapi ya terlalu banyak, ada kalanya saya skip ya, sudah. Nah, itu juga membantu saya tidak sampai rely on the TV, sudah. Itu juga ada baiknya. Jadi seringkali kita itu belajar, saudara, bukan saja teknologi, dalam segala hal, saudara. Ada orang suka makan, sudah, lalu rely on the food, sudah. Tiap hari di dapur sibuk, sudah. Itu juga agak sedikit bahaya. Jadi bisa kita diperbudak oleh makanan, sudah. Jadi segala sesuatu itu kita harus just in time atau just enough. Jadi nggak usah sampai keterlebihan. Nah, itu penting. Yang ke-8 ya, kita teruskan yang ke-8. Nanti kita baru diskusi ya. Waspada tatkala AI itu digunakan sebagai senjata perang, saudara. Karena kalau AI sudah menjadi senjata perang, tidak kenal penciptanya, tidak kenal majikannya. AI itu menyangkali penciptanya sebagaimana manusia saat ini. Kita juga menyangkali Tuhan pencipta kita, saudara. Kita diciptakan Tuhan, tapi seringkali kita bilang nggak kenal Tuhan. Siapa Tuhan itu? Suruh dia datang di depan saya melihat dengan kedua mata kepala saya sendiri, saya baru mau percaya. Nah, manusia juga begitu, AI pun demikian. Kalau sudah dijadikan senjata, ada kalanya senjata bisa makan tuan, saudara. Dalam perang Rusia dengan Ukraina kali ini, saya dengar Rusia juga pakai senjata AI, saudara. Dalam bidang apa? Saya kurang jelas ya. Jadi saya membicarakan ini bukan saya lebih canggih dari saudara, tidak, sama-sama belajar. Saya juga belajar, saudara. Saya juga ingin maju, ingin mengetahui supaya di dalam kita membawakan firman Tuhan juga tidak ketinggalan zaman, saudara. Karena banyak pendeta itu kalau khotbah cuma bicarakan Alkitab aja, tidak tahu apa-apa. Itu juga tidak bisa up to date dan juga tidak bisa aplikasi kepada kebutuhan jemaat pada saat ini, saudara. Karena ternyata kebutuhan manusia itu rumit, tadi kita katakan. Dan juga lebih susah dipuaskan. Tidak bisa hanya dengan AI aja informasi dimasukkan lalu kita sudah puas. Tidak, saudara. Kita diberi ini, kita masih perlu yang itu. Diberi itu, kita perlu yang lain lagi. Ini manusia, saudara. Tidak pernah puas-puas. Ada orang melukiskan, hati manusia itu, jantung manusia itu sebetulnya lebih ringan daripada setengah kilo. Tidak sampai setengah kilo. Tapi hati manusia itu diisi oleh seluruh dunia, itu masih ada space. Masih konteng. Jadi masih bisa ada tempat diisi lagi. Artinya manusia itu gede sekali. Manusia itu punya hati yang besar, kemampuan, keperluan, ya, dan juga penuntutan yang ruwet sekali, lebih daripada yaitu AI, saudara. Jadi AI akan menyangkali penciptanya. Ini akan terwujud ya, gradually ya. ke-9, saudara. Jangan sampai terikat oleh teknologi, tadi sudah sedikit ya, namun juga jangan terlalu konservatif menolak arus AI. Jadi saudara sekalian harus appropriate use AI as your, seperti sebetulnya AI itu adalah netral ya saudara, atau neutral ya saudara. Seperti uang, saudara. Uang itu itself tidak berdosa.
Tapi Alkitab mengatakan kalau engkau mencintai mammon itu adalah uang ya, maka itu adalah seperti menyembah berhala. Betul sudah. Kalau kita mencintai AI lebih dari Tuhan, itu kita menyembah berhala. Tapi in another way, kita tidak boleh terlalu konservatif. Oke, enggak rohani ya kalau kita membicarakan AI. Oh, Bible study enggak bicarakan Alkitab, kok bicarakan AI. Oh, tidak rohani. Salah, saudara. Kita harus tahu. Kita harus bisa menghandle. Kita harus juga bisa mengikuti arus dunia. Karena orang Kristen harusnya jalan di depan arus dunia. Bukan ditendang oleh arus dunia. Kita bukan dilanda. Karena ikan yang hidup itu berlawanan dengan arus dunia. Hanya ikan mati yang mengikuti arus dunia, saudara. Kita tidak mengikuti arus dunia. Tapi kita juga jangan nolak arusnya dunia sekarang ini. Kita ambil yang positif side-nya. Buang yang negatifnya, saudara. Penting. Itu penting ya. Ke-10, saudara. Nah, lalu gereja perlu memikirkan positif dan negatif impact yang diakibatkan oleh AI. Nah, sekarang bahan pikiran. Apa positifnya dengan kemajuan AI yang akan dipakai oleh gereja nanti? Dan apa negatifnya? Impact-nya apa? Sekarang, saudara, kalau sempat ya, saya kasih homework ya, saudara. Setiap orang cari 5 aja. Ya. Yaitu impact yang negatifnya AI ini di dalam gereja yang akan datang. Dan 5 alasan positifnya ya kalau AI dipergunakan di gereja. Kira-kira apa? Saudara bisa nggak? Nanti pulang saudara do homework ya. Sempat serahkan saya ya homework itu. 5 positif, 5 negatifnya. Apa yang positif kira-kira mempengaruhi gereja saudara dan iman saudara? Pertumbuhan rohani saudara, dan apa negatifnya? Mesti ada impactnya, saudara. Satu benda itu mesti ada posisi negatif, posisi positifnya pasti ada, tidak bisa dihindari, saudara. Tapi kita mesti ambil yang positifnya, modern negatifnya. Tapi kita harus berjaga-jaga negatifnya, jangan sampai melanda, merebut kedudukan Tuhan di dalam gereja, ya. Seringkali kita kalau pakai AI, saya yakin satu hari nanti asyir kita AI ya, yang nyanyi di depan puji-pujian itu AI, yang khotbah pendeta AI. Possible, saudara. Lalu apakah kita bisa lebih mendekatkan kita kepada Tuhan atau kita lebih merasa dingin? Nah, itu semuanya mungkin impact ini harus dipikirkan, saudara. Jangan pikir itu masih jauh. Mungkin generasi saudara tidak akan mengalami ya mungkin kemajuan sampai manusia bisa menciptakan hidup ya, belum. Tapi mungkin generasi anak saudara atau cucu saudara, mungkin kalau Yesus belum datang loh saudara. Bisa loh saudara, it possible. Tapi nah itu penting saudara, pikirkan loh ya. Yang positif yang saya pikirkan GP yang perlu sekarang adalah kalau AI dipakai sebagai translator. Jadi pendetanya misalnya kan karena kan kita kan banyak jemaat yang mungkin multi language gitu. Satu kebaktian ada yang bisa ngomong ada yang punya Chinese, Indonesia, English. Pendetanya kan yang benar-benar manusia bukan AI. Khotbah dalam bahasa Indonesia tetapi AI bantu untuk langsung translate ke English and to Chinese gitu. Sehingga kadang-kadang di dalam translate itu setiap daripada kita ada keterbatasan, tetapi kalau AI itu mungkin akan translate yang lebih akurat. Betul. Yang saya pikirin juga mungkin positifnya satu hari sudah ada Pur. Bisa ada translator. Sudah ada. Nah ini seorang anak teman saya yang di Seattle, dia menciptakan AI human touch, saudara. Nah ini saya akan bicarakan sedikit ya. Dia namanya Chris ya. Lalu dia itu menciptakan yaitu 3 tenet ya. AI with a human touch, dia bilang. Yang pertama dia bilang keep human in the loop ya, yaitu provide input dan feedback, correction, adoption, dan juga kita boleh share our AI capability to fix your organization need. Sekarang Chris itu dia dipakai oleh Presbyterian USA, dikasih uang loh saudara, dikasih nggak tahu berapa ribu ya, saya nggak tahu, tapi dia dipakai untuk
menerjemahkan. Jadi kalau ada meeting gede, GA atau apa ya, langsung produknya dia dikeluarkan untuk menerjemahkan dengan bahasa-bahasa berbeda. Nanti kalau Pak Tong adakan KKR ya sudah nggak perlu, dulu dia pakai Pak Pendeta David disuruh terjemahkan bahasa Indonesianya, suruh siapa bahasa Kantonis apa. Ini sekarang nggak usah, sudah ada. Ini Chris ini sudah menciptakan itu, Pur. Cuma nanti kalau kita mau ya, saya akan kontakkan, kalian boleh kontak dengan Chris ini ya, dia bisa bantu set up ya. Jadi terjemah nggak usah kita pakai Lauren, dulu kan pakai Lauren, terus Rina yang bantuin terjemah Inggris di kamar kecil itu, nggak usah besoknya. Atau pakai earphone, nggak usah. Nah ini dia ya. Yang kedua, dia give you power over, ini namanya AI human touch ya. Dia give you a power over your data, ya toh. Any video you upload, text, your generative atau event you run through the, nah ini pakai ini loh, SPF lalu .io, ini belong to you and you have control over each of their users. Yang ketiga ya, make your data as useful as possible. SPF.io ini build the tool that let you leverage all the effort that you put into curaling. Curaling itu seperti rancangan atau apa ya, curaling your data from correcting subtitle and adapting speech translation. Nah, translation ya, and put it to good use. Nah, sekarang dia dipakai, yaitu kalau Presbyterian ada apa aja, umpamanya dia keluarkan terbitkan satu buku, nah langsung dimasukkan ke datanya dia, langsung bisa diterjemahkan ini itu. Jadi saya sendiri sebetulnya dia kasih saya linknya ya, saya waktu itu nggak ada waktu, saya buang ya, sayang ya. Dia juga suruh saya kalau bisa set up ya, jadi melihat pekerjaannya dia ya, karena papahnya memangnya komputer genius sekali ya, sampai sekarang ya dia kerjanya dulu di Amazon papahnya ya, untuk menguasai begitu ya. Sekarang anaknya lebih pandai ya, jadi memang dia khususnya dia tidak dipakai untuk cari duit, tidak. Dia dipakai untuk memberi sumbangsi kepada gereja-gereja dan juga organisasi Kristen. Jadi mungkin kalau gereja kita satu hari perlu ya, kita coba bicara dengan dia. Saya akan tanya, bisa enggak dipakai untuk ini menerjemahkan gini nih langsung di dalam gereja. Yaitu satu building yang terbatas gitu. Saya akan tanyakan nanti. Kalau bisa, mungkin kalau ongkosnya untuk setup tidak terlalu besar, mungkin kita bisa pakai di gereja kita. Ya, karena gereja kita sekarang yang datang bahasa Indonesia, orang bahasa Indonesia kan tidak banyak. Mau tidak mau kita harus perkembangkan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris kalau ada AI ini ya, akan membantu banyak ya, akan membantu banyak perkembangan gereja kita. Ini penting sekali ya. Ya, lalu teruskan ke 11, waktunya terbatas jadi cepat ya, ke 11. Lebih rajin dan giat belajar teknologi yang canggih untuk menghadapi arus dunia yang terus maju. Jadikan AI sebagai hamba alat untuk dipakai memudahkan terus memudahkan apa? Kehidupan kita. Jangan takut AI menggantikan atau merebut karir kita. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau AI sudah pintar kayak gini, apakah besok nggak perlu accounting, nggak perlu lawyer, nggak perlu dokter, semuanya tanya AI bisa? Sekarang saudara kalau sakit apa tanya AI bisa dijawab. Ya, perlu law itu apa, hal-hal yang ada hubungan dengan hukum. Saudara tanya dijawab saudara. Nggak perlu lawyer, nggak perlu bayar. Memang ada sebagian nggak bisa dilakukan. Tapi besok dokter juga akan kehilangan pekerjaan, lawyer kehilangan pekerjaan. Karena semuanya ada AI yang nangani. Apakah kita perlu takut saudara? Nah itu. Menurut saudara bagaimana? Apakah kita harus worry about that? Sekarang banyak orang worry sudah. Waduh, nanti pekerjaan kita. Coba lihat itu yang main itu Jack Ma itu, dia membuat restoran, membuat hotel itu nggak ada employee saudara.
Jadi hemat uang ya saudara. Semua pakai mesin saudara. Bahkan ada restoran saudara. Kamu pesen makanan tuh ya didatangkan gini, seperti keranjang di depanmu, lalu kamu nulis kamu mau apa-apa atau ngomong, lalu diambil. Terus nanti makanannya itu yaitu robot datang di depanmu, keranjangnya diterima, makanan sudah di sana semua dimasak, sudah jadi sudah. Nggak ada pelayan, nggak ada waiters, nggak perlu kasih tip saudara. Nah, apakah besok pekerjaan waiters juga digantikan semuanya? Saudara perlu nggak worry about this? Pendeta perlu nggak worry? Besok bagaimana saya? Saya nggak bisa jadi hamba Tuhan. Perlu nggak worry saudara? Menurut saudara bagaimana? Perlu nggak takut? Soalnya kan biar bagaimanapun itu tetap ciptaan manusia. Yes. Jadi, I agree. tetap. Ya, bagaimanapun ciptaan manusia. Dan juga tadi kan sudah ngomong manusia kebutuhannya lebih ruwet dan lebih apa gitu, kebutuhannya lebih daripada apa yang dituntut itu. Jadi benar ya, tidak bisa kita compare. Ini no comparison ya. Jadi sebetulnya nggak perlu takut. Jawabannya adalah nggak perlu takut saudara. Ada seorang pendeta, dia itu mengatakan begini, wah saya senang sekarang kalau ada pendeta AI, dia bilang. Saya sekarang nggak usah ribut-ribut tiap hari sedia khotbah. Sudah tahu saya sedia khotbah itu juga minggu sore malam saya sudah mulai memikirkan tema apa, kira-kira apa. Lalu saya sudah bikin outline-nya. Terus Senin, Selasa saya sudah mulai ketik. Lalu Selasa saya sudah mengisi isi-isinya sampai Rabu ya, Kamis saya sudah padatin isinya, kontennya, saya cari ilustrasinya, cari apa-apa. Lalu saya sudah bikin PPT-nya, lalu Jumat, Sabtu saya mulai sudah review, Minggu saya khotbah. Jadi pakai whole week loh saudara, persiapan khotbah itu enggak main-main. Ada orang bilang, pekerjaan pendeta cuma ngoceh aja, jual jamu loh. Salah saudara. Itu khotbah yang nggak ada isi sudah. Khotbah yang benar-benar dari Tuhan kita itu harus persiapan hati. Karena jemaat belum ditegur, saya hanya ditegur dulu. Harus bicara, khotbah itu bicara kepada diri saya sendiri, baru bisa bicara kepada hatinya yang mendengar, saudara. Nah, jadi bisa enggak? Enggak bisa, saudara. Nah, tapi pendeta ini mengatakan, wah saya sekarang enak. Pokoknya dia kan bisa mengumpulkan informasi semua. Jadi dia bisa khotbahkan yang solid. Tapi waktu saya banyak sekarang, saya enggak perlu menyediakan khotbah susah-susah. Jadi ada satu AI pendeta yang khotbah. Tapi waktu saya buat apa? Dia pakai untuk penginjilan dan untuk melakukan atau nulis buku atau dia melakukan sesuatu yang efektif, yang lebih berguna, saudara. Jadi nggak sampai dia kengangguran, tidak, saudara, tidak. Jadi ada pendeta dia mengatakan saya senang kalau ada AI pastor, dia bilang yang bantu saya khotbah. Saya senang. Karena waktu saya disingkatkan, saya tidak perlu susah payah menyediakan firman. Karena AI pastor itu khotbahnya itu lebih sempurna dari saya. Walaupun tidak 100% loh saudara. Tapi solid isinya. Walaupun tadi yang dikatakan di Jerman itu ya, banyak jemaat yang responnya, aduh gak ada mimik wajahnya. Ya, tonnya itu rata ya. Tidak ada emosinya begini-gini. Saya ngantuk karena saya hatinya tidak tentram duduk di sana dengerin khotbah AI pastor katanya. Ya ada yang respon begitu. Tapi sebenarnya sudah kalau memang terpaksa kita pakai AI pastor, nggak ada salahnya. Kalau banyak gereja nggak ada pendeta, saudara. Tapi saudara, jangan AI pastor itu menggantikan penggembalaan. Kita tetap perlu pendeta yang memberi compassion, perhatian, pengertian kepada jemaat, saudara. Itu perlu. Yaitu human touch, saudara. Perlu human touch, saudara. Itu masih perlu, saudara. Nggak bisa sama sekali depend on mesinnya, saudara. Ya, lalu seterusnya, saudara. Ke-12, jangan menyembah dan meninggikan ChatGPT sebagai berhala. Pakailah secara kreatif. Nah, ini juga hampir berulang-ulang ya. Kalau ChatGPT itu bisa satu hari menjadi berhala, saudara. Bisa, saudara. Kalau engkau sudah lupa daratan ya, kalau kita sudah menghargai ChatGPT daripada manusia, lebih-lebih daripada Tuhan, akhirnya kita itu menjadi orang yang menyembah berhala. Nah itu tidak boleh. Tapi
instead of this, kita boleh pakai secara kreatif. Dipakai bagaimana? Seperti tadi yang ada beberapa yang mengatakan mungkin dipakai untuk penerjemahan, untuk bagaimana ya mengumpulkan data, mengumpulkan ini itu, atau memberi sistematis catatan apa-apa ya, atau memberi konseling yang kira-kira bisa membantu jemaat yang tertulis atau bagaimana. Itu dipakai saudara, kreatif apa aja bisa ya. Sekarang gereja-gereja yang banyak anak muda ya, mereka kreatif sekali saudara sekalian. Aneh itu, kreatif mereka. Mereka itu pendetanya kalau khotbah itu pakai blue jean saudara ya, mereka pakai t-shirt. Ya, saya tetap kurang setuju ya saudara, karena saya masih sedikit konservatif ya saudara. Rasanya kurang menghargai mimbar ya. Tapi kalau kita di tengah-tengah anak muda juga semuanya itu adalah college student saudara. Mungkin is okay ya saudara ya, is okay. Karena kita dikatakan banyak kalau kita dulu mimpin Bible study kan kita semua duduk di lantai. Waktu itu Anthony belum datang ya, Anthony ya. Ya, kita Bible study duduk di lantai semua. Saya juga duduk di lantai loh. Karena saya tidak boleh duduk di kursi. Kalau saya duduk di kursi kan lebih tinggi dari mereka yang duduk di lantai ya toh. Jadi seolah-olah levelnya beda. Apa yang saya beritakan tuh susah nyampai hati mereka. Harus saya sama mereka itu sama-sama saudara. Jadi hati ke hati bisa diterima gitu ya. Itu penting loh, itu penting, itu harus mengerti ya. Kita kalau memenangkan sekelompok orang, bagaimana kita seperti Rasul Paulus mengatakan, aku menjadi seperti mereka. Tapi aku tidak dipengaruhi oleh kejelekan mereka, kesalahan mereka, dosa mereka. Tapi aku bisa kreatif gitu loh saudara. Ya itu penting. Ke-13 ya, teruskan. Apakah AI boleh digunakan untuk membantu hubungan dengan Tuhan atau membantu tugas mendengarkan suara Roh Kudus dalam pelayanan? Menurut saudara bagaimana? Boleh enggak? Sebagian besar boleh atau sebagian kecil boleh. Menurut saudara bagaimana? You know, kita melayani ya. Ada kalanya Kak Rasul Paulus, dia ingin pergi ke Asia Kecil, MENA Asia. Lalu Roh Kudus berkata, jangan pergi ke Makedonia. Nah Makedonia itu orang kafir. Lalu bagaimana? Dia mendengar suara Roh Kudus. Tapi waktu itu gak ada AI saudara. Kalau ada AI, Rasul Paulus dipimpin oleh AI. Bagaimana saudara? Nah, jadi boleh gak kita menggunakan AI itu membantu hubungan kita lebih intim dengan Tuhan Yesus? Ada orang bilang boleh. Karena sekarang Alkitab kan banyak pakai AI saudara. Sekarang Alkitab itu dibaca, saudara, pokoknya di saudara punya iPhone, dipasang app-nya ya saudara. Langsung tiap hari itu baca Alkitab ya. Jadi dari Kejadian sampai Wahyu ada semua. KOI punya ada, Inggris punya, Indonesia ada, semua language ada saudara. Itu juga fungsinya sebetulnya teknologi juga ya saudara. Lalu ada juga yang sekarang dijadikan sandiwara. Juga ada juga saya punya satu set ya saudara. Ada logatnya sudah. Sepertinya ya, upamanya kalau marah, suaranya itu dibaca itu ya kayak orang marah. Kalau sedih, kayak orang sedih sudah. Jadi waktu kita sambil drive the car, dengarkan ya saudara. Exciting saudara. Nggak ngantuk saudara, dengarkan Alkitab saudara. Bacaan Alkitab. Jadi sekarang itu teknologi itu luar biasa hebatnya. Tapi saudara sekalian, bisa nggak membantu hubungan kita dengan Tuhan lebih intim? Bisa nggak saudara? Bisa enggak? Ini jam berapa ya? Nggak bisa. Hah? Nggak bisa karena tergantung dari orang, tergantung dari kita punya jiwa AI, tergantung daripada kita. Ini kan hubungan antara rohani kita dengan Tuhan. Iya. Ya peranannya ya cuma antara Tuhan dan kita. Ingat nggak? Di dalam dunia ini ada berapa roh? Tuhan punya roh. Setan ada roh. Malaikat ada roh. Ya dah. Lalu lain-lainnya nggak ada roh, saudara. Ciptaan-ciptaan dunia, ciptaan kita itu nggak ada roh. Ya, yang ada roh cuma Allah, malaikat, iblis, ya. Lainnya nggak ada roh, saudara. Jadi makanya kita bisa hubungan dengan setan, dengan malaikat, dengan Tuhan. Tapi tidak diperbolehkan hubungan dengan malaikat, dengan setan. Tidak boleh berdoa kepada malaikat, tidak boleh berdoa kepada setan. Hanya diperbolehkan berdoa kepada Tuhan. Jadi roh bisa nyambung roh. Sekarang AI ini ya toh adalah computerized ataupun boleh katakan robot sudah.
Dia tidak punya roh. Nggak bisa dijadikan untuk pelantara kita hubungan dengan Tuhan. Mungkin untuk memudahkan, ya, seperti tadi Alkitab itu ya dibaca, jadi bisa ada suaranya, tidak perlu melihat hurufnya. Tapi tidak bisa benar-benar untuk membawa kita lebih intim dengan Tuhan itu secara secara realitasnya itu susah, saudara. Ya, boleh sedikit-sedikit mungkin ada sedikit manfaatnya, tapi tidak keseluruhannya, tidak bisa, saudara. Lalu, bisakah dari AI kamu dapat bisikan, oh kamu harus pergi ke Indonesia ya, menjadi missionary. Kamu harus pergi ke Afrika ya. Bisa enggak ada bisikan dari AI? Nggak mungkin, saudara. Karena itu buatan manusia. Dia bukan Roh Kudus. Jadi yang ada roh cuma Allah, kita, iblis, dan malaikat, saudara. Dan robot-robot ini tidak ada roh, saudara. Jadi nggak mungkin bisa komunikasi, saudara. Bisa komunikasi secara diperintahkan, ya. Tapi tidak bisa roh ke roh, itu tidak bisa. Impossible itu ya. Oke. Ya. Lalu ke-14. AI itu adalah buatan dingin, ya, yang dingin, tak bernyawa, yang meniru keaslian. Siapa yang asli? Manusia yang asli. Manusia yang memberi komen, manusia memberi perintah, memberi data, memberi informasi. Jadi AI itself sebetulnya nggak bisa dipergunakan, disamaratakan dengan manusia. Lalu kita hubungan, bahkan ada kata-kata crazy ya. Katanya nanti satu hari belakangan ini di Amerika ada sekelompok wanita mengadakan pawai, saudara. Menentang, dia bilang nggak boleh bikin robot wanita. Karena apa? Nanti pria-pria tidak perlu wanita. Karena ada yang mengatakan nanti mereka menciptakan AI yang bisa mengandung, bisa melahirkan anak katanya. I believe so. Saya yakin satu hari bisa. Karena sekarang ada bayi tabung kan, saudara. Lah, tempat bayi tabung itu kalau ditaruh di dalam mesin AI itu ya bisa, saudara. Tapi benihnya dari mana? Tetap dari manusia kan? Bukan AI dengan AI bergabungan lalu jadi anak. Manusia itu nggak mungkin, saudara. Jadi tetap perlu benih-benih dari manusia. Perlu pria, perlu wanita. Cuma mereka tuh mesin dipakai untuk wadahnya, saudara. Mungkin satu hari bisa. Tapi sekarang ini masih belum diterima oleh pemerintahan Amerika tentunya. Itu adalah secara etikal nggak boleh, saudara. Jadi kita tidak perlu wanita lain kali. Karena AI wanita itu bisa hamil, bisa bersetubuh, dan juga bisa melakukan perkawinan. Nah itu bahaya, saudara sekalian. Akhirnya itu menggantikan manusia. Itu menentang dengan dalil yang diciptakan oleh Tuhan di Taman Eden. Ya, Tuhan menciptakan Hawa untuk menjadi pasangan hidupnya Adam, bukan menjadikan AI. Walaupun waktu itu belum ada AI, tapi Tuhan dalam otak pikiran Tuhan, dia tahu satu hari ada AI, saudara. Ya. Lalu ke-15, ChatGPT 3 ini developed by Open, ya, AI based di San Francisco, ya. Saudara mesti cari headquarternya di mana, saya tidak tahu ya. Ke-16, ChatGPT 4 ini yang lebih lagi ya, only draw from the source up till September. Ini adalah pengumpulan saya dulu ya, tapi sekarang sudah maju sampai ke Maret 2023 sudahan ya. Jadi 2023 setelah Maret itu masih belum ada inputnya. Lalu ke-17, we have to test every technology. Yaitu kita lihat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Coba kita baca. Ada saudara yang menemukan, boleh tolong bacakan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 1. Hah? 1 Yohanes pasal 4 ayat pertama ya. Di depannya 1 Petrus ada ya. Di belakangnya Ibrani. Lalu Petrus. Di belakangnya 1 Yohanes ya. Di belakangnya Petrus ya. 2 Petrus pasal 4 ayat 1. Ada yang menemukan sudah? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah,
Nah ini dia mengatakan jangan percaya segala roh. Lelawang AI tidak ada roh kok. Seolah-olah ini kontradik ya. Tidak saudara. Pada suatu ketika AI ini bisa dibubuhi menjadi seperti ada roh. Tapi roh ini bukan berasal dari Tuhan, tapi adalah dihinggapi oleh iblis atau setan, saudara. Possible. Jadi kita harus menguji, semuanya teknologi itu diuji, saudara. Apakah ini bisa dikreatif, dipakai untuk memberi positif input kepada gereja, impact-nya, atau malah menjatuhkan iman kita. Ini kita harus uji pertama. Kedua, apakah ini di dalam AI ini ada kuasa kegelapan, saudara? Mungkin satu hari AI ini bisa bicara, sekarang sudah bisa bicara ya, bisa melakukan sesuatu mujizat, saudara. Lalu saudara harus menguji loh, ini apakah berasal dari Tuhan, atau cuma manusia yang menciptakan, atau ada roh setan di belakangnya menghinggapi. Karena setan paling suka memakai benda materi untuk menyatakan dirinya. Umpamanya jalangkung itu, saudara, sebetulnya itu cuma keranjang sama kayu nothing, saudara. Tapi begitu disembah, dikasih makanan, dikasih dupa atau apa ya, bisa hidup, bisa jalan, bisa menjadi berat, saudara. Yang memegang keranjang itu bisa berat. Lalu waktu saudara mau dia pulang, tidak mau, harus saudara bawa dia kembali ke kuburan orang mati itu, dikembalikan ke sana. Nah itu ada kuasa kegelapan loh, saudara. Itu nggak main-main, sudah. Kalau jalangkung bisa dipakai begitu, atau main cuceng itu, sudah, cuceng itu bisa jalan sendiri. Banyak anak sekolah dulu ya, kalau tanya soal ujian itu pakai cuceng, saudara. Lalu di meja itu ditaruh soal-soal, saudara. Saya menyaksikan sendiri waktu saya masih SMP 1, saya belum jadi orang Kristen. Tiap kali saya datang ke kelas itu nomor 1 karena saya ngecek kebersihan. Lalu anak-anak yang commute dari Tulungagung, dari Kertosono, dari kota-kota kecil ke kota Kediri untuk sekolah, ya. Lalu mereka itu nganggur kan, datangnya kereta api, datang pagi. Mereka main jalangkung, mereka main itu cuceng-cuceng gitu ya. Satu kali saya pas ke sana, cucengnya itu tahu-taunya saya datang gitu ya, bisa sampai ke tempat mana, lalu teman saya itu tiba-tiba main cuceng itu nangis ya. Nangis terseduh-seduh gitu, nangisnya susah sekali. Akhirnya saya tanya, loh kenapa kamu menangis? Ya yang datang itu roh papa saya. Loh papamu di mana? Sudah mati katanya. Nah saudara, itu nggak main-main loh saudara. Itu saya belum jadi orang Kristen ya saudara. Saya menyaksikan sendiri, saya melihat ya. Cuceng itu saya lihat jalan, saudara. Tangannya memang ditaruh di atasnya cuceng, tapi cucengnya itu bisa jalan. Nah, kalau cuceng aja bisa dipakai, AI pun bisa dipakai, saudara. Jadi kita mengetes semuanya, ya. Apa-apa yang kita pakai kalau kelihatannya ada sedikit keanehan, ada perbedaan, kita juga cek ya, saudara, ya. According kepada 1 John chapter 4 verses 1, ya. Nah, teruskan ya, Ray. Cepat kita selesaikan, lalu karena belakang masih ada tanya jawab lain sebagainya. Pakai ChatGPT ini membantu kita kembali kepada inti kehidupan, yaitu berbuah bagi Tuhan. Nah, ini penting, saudara. Jadi kalau ChatGPT itu positif inputnya bisa memberi kita untuk kembali kepada kehidupan yang diminta oleh Tuhan, supaya kita hidup itu tidak sia-sia untuk berbuah ya. Kita itu lebih rajin ya, kita digerakkan ya melalui GPT atau melalui AI, melalui robot yang sungguh-sungguh bisa mengarahkan kita, walaupun bukan intim dengan Tuhan, tapi seolah-olah kita itu diberi penerangan supaya kita itu lebih rajin baca Alkitab, supaya kita lebih banyak doa ya, dan supaya kita itu lebih berani bersaksi. Nah itu boleh, saudara, itu is okay, that positive impact ya, itu penting. Nah ke-19, mengetahui apa yang kita mau dan tidak dihantui oleh teknologi. Nah ini penting, saudara, you know what you want ya. So kita tidak akan mencari sesuatu yang nomor 2, cari yang tercanggih, terbaik, dan yang terpesona, atau yang paling positif ya, saudara, yang bisa diberkati oleh Tuhan. Kita cari teknologi apa yang bisa dipakai dalam gereja kita, dalam kehidupan iman Kristen kita, supaya kita bertumbuh. Kita pakai, saudara, tidak ada salahnya
ya. Pakai semuanya itu, ya. Karena kalau kita bilang menentang teknologi atau tentang AI, saudara saat ini tangannya tidak perlu ada iPhone ya, sudah buang aja iPhone-nya, ya. Saudara juga tidak perlu pakai ROG itu Apple Watch ya, dan saudara tidak perlu pakai komputer. Nggak bisa ya saudara, karena itu membantu kehidupan kita, memudahkan, tidak ada salahnya ya. Kayak sekarang saya mau cari puji-pujian apa ya di YouTube, nah saya pakai komputer langsung tuk kasih tema langsung keluar. Nah ada beberapa deretan, saya pilih yang mana ya, backgroundnya yang bagaimana, musiknya yang bagaimana, ada orang nyanyi atau cuma musik aja atau bagaimana. Nah itu kan memudahkan kita untuk memimpin puji-pujian saudara ya. Kita pergunakan saudara yang baik. Yang ke-20 yang terakhir ini membawa kita lebih menggali isi Alkitab untuk mencegah tipuan iblis via yaitu teknologi zaman. Hidupkan iman kepercayaan Kristen dalam zaman AI. Ini penting. Lalu kita sambung dengan Yohanes, cepat ya. Ini saya cepat lalu saya kembalikan waktu untuk saudara. Yohanes pasal 15 ayat ini adalah puncaknya ya sebetulnya saudara ya. Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 6 kalau nggak salah ya. Yohanes 15 itu adalah tentang pokok anggur ya saudara ya. Oke. Nah. 4 sampai 6 kalau nggak salah ya. Demikian bunyinya firman Tuhan. Ya, dia bilang, "Siapakah di antara kamu yang mempunyai..." Oh, salah. Yohanes, saya baca Lukas. sorry. Lukas salah. Yohanes 15. Oke. Ya. 4. Dia bilang, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang terakhir ini, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudara sekalian, ini adalah puncaknya daripada Bible Study malam ini, yaitu kita diminta untuk mempunyai hubungan intim dengan Kristus, juga selalu tinggal di dalamnya. Dan juga yang ketiga tadi ya, kehidupan kita orang Kristen itu bukan hanya menerima gizi, tapi untuk gizi itu membantu kita mengeluarkan daun yang lebat. Saya mempunyai sebuah pohon Fuji apple di belakang rumah saya, tapi setiap tahun sampai keluar 3-4 apple dan juga belum matang sudah jatuh busuk ya. Tapi harus menerima nutrisi yang dapat untuk berbuah. Nah, saya lihat kamus ya sudah. Apa bedanya nutrisi dan gizi sudah? Nah, gizi dan nutrisi menurut saudara beda enggak saudara? Kelihatannya hampir sama ya saudara. Gizi itu berasal ya dari bahasa Arab ya, namanya gehesi atau gesi ya. Artinya makanan sudah. Secara bahasa Latin itu dan nutrium ya, nium ya, itu adalah makanan gitu, semua makanan. Tapi kalau nutrisi itu adalah zat-zat yang terkandung pada makanan yang diperlukan bagi hidup ya. Jadi setelah mampu ya, itu adalah salah satu adalah protein, vitamin, lemak, air, mineral ya. Nah, itu sudah bisa mengeluarkan buah. Nah, ini dikatakan kalau kita hanya keluar daun, karena gardener saya tidak mau motong pohon saya sampai atasnya kering-kering ya, tidak mau dipotong. Pohonnya terlalu daunnya terlalu lebat, jadi tidak bisa keluar buah apelnya.